Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada manga One Piece chapter 818, Poneglyph berwarna merah alias Road Poneglyph pertama kali diperlihatkan di serial One Piece. Inuarashi bahkan sampai mengatakan jika Road Poneglyph ini adalah satu-satunya cara agar dapat sampai ke Pulau Lifestyle, tempat harta karun One Piece berada. Nah, di chapter yang sama, Inuarashi mengatakan jika terdapat total 4 Road Poneglyph yang harus ditemukan oleh bajak laut topi jerami agar mereka bisa sampai ke Pulau Lifestyle. Saat ini, satu Road Poneglyph masih aman tersimpan di Pulau Zu, tempat suku Ming berkembang biak. Kemudian, satu Road Poneglyph berada di Whole Cake Island, markas dari si Mama Overbohai, Big Mom. Lalu satu Road Poneglyph berada di Onigashima, markas pusat dari bajak laut kebun binatang milik Kaido. Nekomamushi mengatakan jika satu Road Poneglyph terakhir keberadaannya tidak diketahui sampai saat ini. Namun, sebenarnya keberadaan dari Road Poneglyph keempat sudah pernah diungkapkan oleh Oda Sensei pada flashback Kozuki Oden, tepatnya di manga One Piece chapter 967. Saat di Pulau Manusia Ikan, jika kalian nakama Opler sadari, bajak laut Roger menemukan 2 Poneglyph, yang salah satunya adalah Rod, dan yang satunya lagi adalah Poneglyph biasa, yang berisikan permintaan maaf Joy Boy pada Poseidon dan seluruh ras manusia ikan. Namun pada saat kru topi jerami singgah di Pulau Manusia Ikan, Nick Robin hanya menemukan satu buah Poneglyph yang berisikan permintaan maaf dari si bocah girang. Lalu kemanakah Road Poneglyph yang berada di Pulau Manusia Ikan? Setelah kematian Shirohige, Pulau Manusia Ikan dikuasai oleh Big Mom. Namun saat ini Big Mom hanya memiliki satu Road Poneglyph. Seharusnya jika memang belum dipindahkan dari sana setelah kematian Shirohige, saat ini Big Mom tentu sudah memiliki 2 Road Poneglyph. Tapi kenyataannya Big Mom hanya memiliki satu Road Poneglyph saja, di mana Road Poneglyph tersebut sudah dia dapatkan bahkan jauh sebelum Roger menjadi Raja Bajak Laut. Tapi jika Shirohige ataupun anak buahnya yang memindahkan juga agak kurang mungkin, karena visi dan misi dari bajak laut kumis putih adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, sama sekali tidak tertarik dengan harta karun One Piece. Sehingga pemindahan Road Poneglyph di Pulau Manusia Ikan terjadi setelah kematian Shirohige dan sebelum tempat tersebut dikuasai oleh Big Mom. Memang sosok yang mengetahui mengenai Road Poneglyph sangat sedikit. Bahkan Nick Robin yang merupakan sarjana Ohara dengan predikat kelulusan cum laude pun tak mengetahui jika terdapat batu Poneglyph berwarna merah. Orang-orang yang mengetahui kegunaan dari Road Poneglyph adalah alumni dari bajak laut Rocks, seperti Big Mom dan Kaido. Lalu mantan kru dari bajak laut Roger juga mengetahui akan hal ini. Sehingga sosok Shanks lah yang kemungkinan besar memindahkan Road Poneglyph di Pulau Manusia Ikan dengan tujuan agar tak jatuh ke tangan orang yang salah. Terlebih lagi dia jugalah yang membayar tanah makam dari almarhum Shirohige dan Ace. Itu artinya setelah kematian Shirohige, Shanks banyak berurusan dengan para kru bajak laut Shirohige. Ditambah lagi dengan fakta jika masing-masing Yonko memegang satu Road Poneglyph juga mengisyaratkan jika Shanks memang memilikinya. Lalu di manakah Shanks menyimpan Road Poneglyph tersebut? Satu-satunya tempat yang cocok untuk menyimpannya adalah di tempat yang terisolasi dari dunia luar, seperti Pulau Zu atau Wano Kuni. Dan masih ada satu lagi tempat yang terisolasi dengan dunia luar, yaitu Pulau Elbaf. Pulau Elbaf memang banyak dikait-kaitkan dengan Shanks. Bahkan ada yang mengatakan jika Elbaf saat ini berada dalam perlindungan Yonko Shanks. Mungkin inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Big Mom tidak menjajah suku Elbaf. Padahal dia sangat ingin sekali memiliki suku raksasa di Whole Cake Island, karena ada Shanks di sana. Oda mendesain bangsa Elbaf menggunakan mitologi Nordik dan bangsa Viking. Namun jika kalian lihat dengan seksama, dalam penggambaran Akagami no Jeki, Oda juga menyisipkan unsur-unsur mitologi dari bangsa Viking. Coba kalian perhatikan kapal milik Shanks. Desainnya sangat mirip dengan desain kapal para bangsa Viking. Kemudian penggambaran Shanks sangat mirip dengan salah satu dewa dalam mitologi Nordik, yaitu Tyr. Tyr merupakan dewa perang, keadilan serta kedamaian, di mana Tyr memiliki beberapa persamaan dengan Shanks, yaitu sama-sama hebat dalam bermain pedang-pedangan. Kemudian mereka berdua sama-sama memiliki rambut berwarna merah. Selain itu, baik Tyr dan Shanks hanya memiliki satu tangan, di mana Tyr kehilangan tangannya saat digigit oleh salah satu anak dari Loki, yaitu Fenrir. Sedangkan Jeki kehilangan bahunya ketika digigit oleh monster laut.
benar-benar kebetulan yang sangat membagongkan. Dalam mitologi Nordik, Tyr diramalkan akan mati oleh seekor monster bernama Garmr, di mana Garm adalah seekor anjing yang memiliki keterkaitan dengan Raka serta Ragnarok. Selain itu, Garm juga berhubungan dengan anjing penjaga pintu neraka yang memiliki 3 kepala. Nah, dalam dunia One Piece, sosok yang penggambarannya identik dengan 3 kepala adalah si brengsek Teach. Apakah itu artinya sebentar lagi akan ada pertarungan antara Shanks dengan Teach? Seperti cerita pada mitologinya, perseteruan antara mereka berdua memang sudah dibangun alur ceritanya oleh Oda Sensei. Diawali dengan peristiwa cakar-cakaran yang mengakibatkan 3 luka permanen di mata Shanks. Kemudian Shanks juga sangat risau dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kurohige. Sampai-sampai Shanks meminta Shirohige agar si Aceng berhenti untuk mengejarnya. Selain itu, pasca perang besar Marineford, Teach mengatakan jika dia dan krunya berencana untuk melawan Shanks. Namun saat ini bukan waktu yang tepat. Dengan perkataan Teach tersebut, sudah sewajarnya jika pertarungan antara Akagami no Jeki dengan brengsek di Teach pasti akan terjadi. Hubungan terlarang antara Shanks dan Teach juga diperlihatkan oleh Oda secara tersirat lewat sampul dari komik volume One Piece, di mana jika ada muka Jeki, di situ pasti ada juga muka si brengsek. Sudah ada total 5 manga volume yang menggambarkan keduanya di sampulnya, yaitu manga One Piece volume ke-25, manga One Piece volume ke-45, manga One Piece volume ke-59, manga One Piece volume ke-95, dan manga One Piece volume ke-96. Dari clue-clue yang diberikan oleh Oda Sensei memang semakin menggiring opini liar dari para opler jika pertempuran ini pasti akan terjadi. Apalagi pada manga One Piece chapter 956, Teach mengatakan jika dia akan mulai bergerak. Sedangkan pada Jump Festa ke-21, Oda mengatakan jika orang yang identik dengan rambut merah juga akan memulai pergerakannya. Nah, pertarungan perebutan Road Poneglyph terakhir antara Shanks dan Teach sepertinya akan dimenangkan oleh bajak laut Kurohige. Karena hal tersebut akan membuat Luffy harus bertarung melawan Teach terlebih dahulu agar benar-benar bisa menjadi raja bajak laut. Oda pun mengatakan pada kolom SBS volume ke-97 jika setelah Arc Wano, Oda sudah mempersiapkan perang terbesar di cerita One Piece untuk bajak laut topi jerami. Apakah peperangan itu adalah pertarungan antara bajak laut topi jerami dan bajak laut Blackbeard? Jika benar, berarti kekalahan Shanks di tangan Teach adalah pemicu yang paling membagongkan untuk perang super besar tersebut. Yos nakama, itulah teori Mimin mengenai pertarungan gila antara Teach dan Shanks untuk memperebutkan Road Poneglyph terakhir. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!